Psikologi menunjukkan bahwa sebagian orang tidak pernah benar-benar merasa dicintai karena dirinya. Mereka hanya merasa dicintai ketika mereka dibutuhkan. Ketika mereka berhenti membantu, berhenti memperbaiki masalah, atau berhenti memberi, tiba-tiba hubungan terasa berbeda. Perhatian berkurang, kedekatan terasa menjauh. Dan tanpa sadar, mereka mulai percaya satu hal yang sangat dalam, yaitu aku berharga hanya ketika aku berguna. Dalam psikologi, pola ini sebenarnya cukup umum. Banyak orang tumbuh dengan pengalaman di mana cinta, pujian, atau penerimaan datang setelah mereka melakukan sesuatu yang dianggap baik. Menjadi anak yang membantu, menjadi orang yang bisa diandalkan, menjadi orang yang tidak merepotkan. Lama-kelamaan, otak belajar sebuah aturan yang tidak pernah diucapkan secara langsung. Cinta harus didapatkan, bukan diberikan secara bebas. Dan dari situlah pola ini mulai terbentuk. Pola pertama, mereka belajar bahwa cinta itu bersyarat. Bagi sebagian orang, pengalaman masa kecil mengajarkan satu pola sederhana. Ketika mereka berperilaku baik, membantu, atau berprestasi, mereka mendapat perhatian. Ketika mereka tidak melakukan apa-apa, perhatian itu menghilang. Tanpa sadar, otak menghubungkan dua hal, bahwa memberi nilai sama dengan diterima. Akhirnya terbentuk keyakinan yang sangat dalam. Aku bisa dicintai, tapi hanya kalau aku memberi sesuatu. Pola kedua, mereka mengganti pertanyaan tentang cinta. Kebanyakan orang bertanya dalam hati, apakah aku dicintai? Tapi orang dengan pola ini sering bertanya hal yang berbeda, yakni, apakah aku masih berguna? Mereka mengukur nilai diri dari seberapa banyak mereka membantu, seberapa sering mereka menyelesaikan masalah orang lain, seberapa bisa mereka diandalkan. Istirahat terasa tidak nyaman, menolak permintaan terasa berbahaya, karena di dalam pikiran mereka, berguna berarti aman. Pola ketiga, mereka menjadi penjaga emosi orang lain. Orang seperti ini sering terlihat sangat peduli. Mereka cepat menangkap perubahan mood orang lain, mereka berusaha mencegah konflik, mereka memberi lebih banyak dari yang diminta. Tapi seringkali bukan karena mereka secara alami ingin berkorban, melainkan karena mereka takut kehilangan koneksi. Jika mereka berhenti memberi, mereka takut hubungan itu juga akan hilang. Pola keempat, mereka sulit menerima tanpa merasa bersalah. Menerima bantuan terasa aneh, mendapat pujian terasa berlebihan, diperhatikan terasa seperti hutang. Bagi mereka, segala sesuatu harus dibayar. Jika seseorang memberi sesuatu secara tulus, mereka sering merasa tidak pantas menerimanya. Karena sepanjang hidupnya, mereka belajar bahwa semua hal baik harus diperoleh dengan usaha. Cinta yang datang secara cuma-cuma terasa asing. Pola kelima, mereka takut digantikan. Ketika seseorang mulai bisa melakukan hal yang biasanya mereka lakukan, kecemasan bisa muncul. Bukan karena iri, tapi karena ada ketakutan yang lebih dalam. Jika orang lain bisa menggantikan peran mereka, apakah mereka masih dibutuhkan? Dan jika mereka tidak dibutuhkan, apakah mereka masih diinginkan? Di dalam otak, digantikan sering terasa sama dengan ditinggalkan. Pola keenam, mereka mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Orang dengan pola ini sering tetap membantu bahkan ketika mereka sudah sangat lelah. Mereka hadir untuk semua orang, tapi jarang hadir untuk dirinya sendiri. Mereka memberi bahkan ketika energinya sudah habis. Dari luar terlihat seperti kekuatan, padahal seringkali itu adalah pola yang dipelajari sejak lama, bahwa kebutuhan orang lain lebih penting daripada kebutuhan diri sendiri. Masalahnya, pola-pola ini perlahan menciptakan kelelahan emosional. Hubungan terasa seperti tanggung jawab, bukan tempat untuk menjadi diri sendiri. Mereka selalu memberi, tapi jarang merasa benar-benar diterima. Karena jauh di dalam hati, ada ketakutan yang terus berbisik. Jika aku berhenti memberi, apakah mereka masih akan tinggal? Jika hal ini terasa sangat akurat, kamu tidak sendirian. Banyak orang hidup dengan pola-pola ini tanpa pernah benar-benar menyadarinya. Bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka terlalu sensitif, tapi karena sejak awal mereka belajar bahwa cinta harus diperjuangkan. Padahal kenyataannya, manusia seharusnya tidak perlu membuktikan nilai dirinya untuk layak dicintai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih memahami psikologi yang menjelaskan perilaku diri kita dan orang-orang di sekitar kita.